kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah cinta seorang putri yang berasal dari Brandenburg, Jerman, di mana sang putri tersebut sangat terbucing-bucing kepada suaminya. Bahkan dia sampai nekat tinggal bersama dengan jantung suaminya yang sudah tiada. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke ceritanya. Sang putri tersebut bernama Maria Eleonora. Beliau adalah seorang putri abad 17 yang lahir pada tanggal 11 November tahun 1599 di Königsberg atau saat ini dikenal sebagai nama Kaliningrad, Rusia, di mana saat itu masih merupakan bagian dari Jerman. Ayahnya adalah seorang raja Prusia yang bernama Johann Sigismund dan ibunya bernama Anna. Dia memiliki 7 saudara, namun 3 diantaranya meninggal dalam kandungan. Meskipun Maria ini lahir di lingkungan kerajaan nih guys, tapi Maria tidak pernah menikmati pendidikan formal seperti membaca dan menulis bahasa Jerman dan Swedia yang baik. Selain itu, masa kecilnya juga dipenuhi dengan pertengkaran kedua orang tuanya. Karena bisa dibilang ibunya ini sedikit kasar dan ketika bertengkar dengan ayahnya, semua barang bisa saja terlempar. Untungnya Maria ini memiliki bakat yang luar biasa di bidang menulis, menggambar, dan juga musik nih guys. Sehingga dia masih memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan. Ketika Maria memasuki usia remaja yaitu usia 17 tahun, dia menjadi sangat populer dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Gara-gara hal tersebut, banyak nih laki-laki dari berbagai negara datang untuk melamarnya. Salah satu pria luar biasa yang datang melamarnya saat itu adalah calon Raja Charles I yang berasal dari Inggris. Tapi sayangnya saat itu tidak ada satupun laki-laki yang berhasil menarik perhatian Maria. Sementara itu di tempat lain atau di Swedia, ada seorang raja yang bernama Raja Gustav yang tengah mencari calon istri nih guys. Meskipun sebenarnya dia tuh sudah memiliki pujaan hati yang bernama Eba Brahe dan sudah berniat untuk menikahinya. Tapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena sang ibunda tidak merestuinya. Hal itu dikarenakan karena Ratu Christina atau ibunda dari Raja Gustav ingin anaknya itu melakukan pernikahan dinasti atau pernikahan dua negara yang bisa mendukung keberlangsungan kekuasaan mereka nantinya. Gitu guys. Sehingga Raja Gustav yang ingin menjadi anak berbakti pada ibunya, dia pun mengiyakan keinginan ibunda tersebut. Nah, akhirnya kecantikan dan kecerdasan Putri Maria sampailah ke telinga Raja Gustav. Beliau mendengar hal itu langsung menginginkan Putri Maria menjadi istrinya. Padahal saat itu beliau belum pernah sama sekali bertemu dengan Putri Maria. Tanpa banyak basa-basi, Raja Gustav pun mengirimkan lamarannya, tapi ternyata ditolak oleh Raja Johann Sigismund. Penolakan tersebut nih guys ya, tentunya bukan tanpa alasan. Karena siapa coba yang berani menolak raja? Pastinya kan kalau seorang raja melamar itu adalah suatu berkah yang besar. Tapi hal itu tidak berguna bagi sang raja Prusia saat itu. Soalnya saat itu, Kerajaan Prusia tengah menjalin hubungan baik dengan Polandia, sedangkan Polandia tengah berkonflik dengan Swedia. Jadi bisa dibilang Raja Johann ini tidak mau hubungannya dengan Polandia itu berantakan gara-gara dia menerima pinangan dari Raja Gustav yang berasal dari Swedia. Gitu guys. Ya, Raja Gustav yang menerima penolakan tersebut nih guys, tentunya merasa kesal dan ingin menemui langsung si Maria. Tapi sebelum dia berangkat, sudah ada tuh surat yang datang dari ibunda Maria atau Duchess Anna. Isi dari surat tersebut adalah memberitahukan kepada Ratu Christina untuk dimohon pengertiannya, sekaligus melarang putranya untuk melamar Maria Eleonora, sang putri Jerman itu. Untungnya Ratu Christina yang membaca surat tersebut tidak menyimpan dendam nih kepada kerajaan Prusia. Beliau justru membalas surat itu dengan mengatakan kalau pernikahan antara Maria dan Raja Gustav itu dilakukan, maka akan memberikan keuntungan kepada dua negara tersebut, yaitu Brandenburg dan juga Swedia. Begitu katanya. Negosiasi perjodohan yang terjadi antara Ratu Christina dan Duchess Anna ini terjadi selama 4 tahun lamanya nih guys. Hingga keinginan mereka itu mencapai titik terangnya di tahun 1619, di mana saat itu Raja Johann Sigismund meninggal dunia. Ketika sang raja meninggal dunia, kakak dari Maria yang bernama George ini pun naik tahta. Selama memimpin, banyak nih keputusan dari Raja George ini yang tidak disukai oleh Duchess Anna sang ibu. Sehingga muncul kembali tuh keinginannya untuk menjodohkan anaknya dengan Raja Gustav. Keinginannya yang sudah 4 tahun itu pun akhirnya menjadi nyata karena sang ibu Duchess Anna ini mengundang Raja Gustav untuk datang ke Berlin dalam sebuah pesta makan malam.
Tujuannya adalah agar mereka ini bisa bertemu. Tapi tentunya pertemuan tersebut tidak diketahui oleh Raja George saat itu. Karena saat itu Raja George tengah ada di Prusia. Dari pertemuan makan malam tersebut nih guys, akhirnya muncul ketertarikan antara Raja Gustav dan Maria Eleonora. Di malam itu juga Raja Gustav melamar Maria dan dijawab iya oleh Maria. Kalian pasti sudah tahu apa akhir dari sebuah lamaran. Ya, pastinya adalah sebuah pernikahan. Tapi sayangnya pernikahan antara Raja Gustav dan Maria ini tidak bisa dilangsungkan di Brandenburg. Ya kalian tahu sendiri kan, karena Raja George ini tidak merestui hubungan mereka berdua. Akhirnya Putri Maria dan Duchess Anna ini diam-diam naik ke kapal Swedia yang membawa mereka ke Kalmar atau sebuah tempat yang ada di Swedia. Mereka berdua tiba di Kalmar pada tahun 1620 dan pada tanggal 25 November 1620 Raja Gustav dan Maria Eleonora menikah. 3 hari setelah pernikahan tersebut, Putri Maria dimahkotai dan resmi menjadi Ratu Swedia. Selain itu, beliau juga mendapatkan predikat Ratu tercantik Eropa saat itu. Tapi sayangnya nih guys, kehidupan pernikahan yang membahagiakan tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh Ratu Maria. Alasannya adalah karena dia menikahi seorang raja, di mana saat itu Raja Gustav tengah sibuk-sibuknya melakukan perluasan terhadap kekuasaannya, sehingga dia tuh sering turut andil dalam perang. Ya mereka tentunya sering bersama, tapi tentunya juga sering berpisah. Ketika bersama dengan suaminya, wajah Ratu Maria itu akan sangat berseri-seri. Tapi ketika berpisah, dia akan frustasi sejadi-jadinya. Bahkan dia tidak bisa makan nih guys. Rasa cinta Ratu Maria kepada suaminya yang sangat mendalam itu guys, akhirnya berpengaruh kepada kestabilan mental sang ratu. Apalagi menurutnya saat itu, kota Stockholm yang merupakan tempat tinggalnya saat itu bersama dengan suaminya, itu sangat jauh dari kemewahan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di kota tersebut ketika suaminya pergi. Nah makanya ketika Raja Gustav ini pergi, maka Ratu Maria membawa hiburan ke tempatnya. Gitu guys. Ya, karena mental Ratu Maria saat itu semakin menjadi-jadi, karena saat itu beliau ini belum bisa memberikan pewaris laki-laki untuk meneruskan kekuasaan suaminya. Nah akhirnya entah terkabulnya sebuah kesedihan atau doa, Ratu Maria pun hamil. Tapi sayangnya di kehamilan pertamanya tersebut, beliau mengalami keguguran. Di keguguran pertamanya tersebut, Ratu Maria sudah mengalami depresi yang membuat orang-orang menjauhinya. Bahkan Raja Gustav sang suami juga mulai merasa tidak nyaman dengan ketidakstabilan emosi dari Ratu Maria. Tapi Raja Gustav memilih untuk bertahan karena kondisi istrinya itu bisa stabil kembali. Setelah keguguran tersebut, Ratu Maria ini masih diberikan kesempatan untuk hamil kedua dan ketiga. Namun sayangnya nasib mereka berdua ini sama dengan anak pertama tadi, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Hingga pada Desember tahun 1626, Ratu Maria ini hamil lagi dan melahirkan seorang bayi. Sebelum kelahiran tersebut, orang-orang di kerajaan dan juga seluruh Swedia telah memberikan pendapat mereka tentang bayi yang dikandung oleh Ratu Swedia saat itu. Banyak dari mereka yang berpendapat kalau bayi yang dikandung oleh Ratu Maria saat itu adalah seorang laki-laki. Begitu bayi ini lahir, semua orang gembira, tapi setelah diteliti lebih dekat lagi, ternyata anak yang lahir dengan banyak bulu di tubuhnya ini adalah seorang anak perempuan. Begitu mereka mengetahui hal tersebut, mereka bingung. Mereka harus mengatakan apa kepada raja dan ratu mereka. Nah, tapi tentunya hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dirahasiakan, sehingga mereka memutuskan untuk memberitahu Raja Gustav terlebih dahulu. Ketika Raja Gustav mengetahui kalau anaknya adalah seorang perempuan, Raja Gustav menerima apa adanya. Sangat-sangat berbeda ketika Ratu Maria yang diberitahu. Beliau ini marah, menjerit, dan mengatakan kalau dia tidak ingin melihat anak monster itu. Nah bayangkan nih guys, anak yang baru lahir tersebut disebut monster oleh ibunya sendiri. Dan tentunya kalian sudah pasti tahu bagaimana pola asuh Ratu Maria kepada anaknya. Ya tentunya hanya kebencian demi kebencian yang diberikan oleh Ratu Maria kepada anaknya. Untungnya Raja Gustav ini masih memiliki kasih kepada anaknya yang dia beri nama Christina itu. Meskipun Christina ini adalah seorang perempuan, tapi Raja Gustav mendidiknya selayak-layaknya seorang penerus kekuasaannya nanti. Selain itu, Raja Gustav masih sering melakukan perang untuk melakukan perluasan kekuasaannya, dan juga kali ini perlakuannya lebih agresif lagi. Sayangnya pada tahun 1632 saat tengah berperang, kesialan menimpa Raja Gustav. Apa yang terjadi?
Di tengah peperangan saat melawan musuhnya, Raja Gustav tertembak di bagian punggungnya. Hal tersebut membuatnya jatuh dan tersungkur dari kudanya. Namun hal tersebut membuatnya terseret oleh kudanya karena kakinya yang satu tersangkut di bagian sanggurdi kudanya. Tapi saat itu Raja Gustav masih berhasil terlepas dari sanggurdi kudanya tersebut dan selamat sebelum akhirnya anggota dari lawannya tersebut menembak kepalanya. Meskipun saat itu kemenangan berada di tangan Swedia, tapi raja mereka yaitu Raja Gustav meninggal dunia. Dan tentunya kalian bisa tahu bagaimana respon dari Ratu Maria yang mengetahui suaminya meninggal dunia. Ya, orang yang sangat dicintainya telah tiada. Ratu Maria yang mendengar suaminya telah meninggal dunia menangis sejadi-jadinya, histeris, dan bahkan lebih parah lagi dari keadaan ketika dia ditinggal berperang oleh suaminya. Dia memeluk jenazah suaminya dan tidak mau melepaskannya. Dia juga membalas jenazah suaminya dan memilihkan pakaian yang akan dipakaikan untuk jenazah tersebut. Meskipun apa yang dilakukan oleh Ratu Maria saat itu sangat bertentangan dengan adat kerajaan Swedia, tapi Ratu Maria tidak peduli dengan hal itu. Dia terus menangis sejadi-jadinya di dekat jenazah suaminya dan bahkan dia diseret keluar dari tempat tersebut karena saking tidak maunya dia berpisah dengan suaminya. Semua hal dilakukan oleh Ratu Maria agar suaminya ini tidak dimakamkan. Dan yang lebih parahnya lagi yang dilakukan oleh Ratu Maria saat itu adalah dia mengambil jantung Raja Gustav lalu membungkusnya ke dalam sebuah kain dan memasukkannya ke dalam kotak emas. Dan dia menggantung kotak emas tersebut di atas kasurnya. Dan pernah tuh sekali Ratu Maria memanggil Christina untuk tidur bersamanya. Bayangkan, Christina melihat sebuah peti di mana ada jantung ayahnya di dalamnya. Entah trauma apa yang akan dirasakan oleh Christina kecil saat itu. Ratu Maria juga berpesan kepada orang-orang yang akan memakamkan suaminya kalau dia ingin suaminya ini dimakamkan dengan peti yang cukup besar agar dia itu bisa ikut di dalam peti tersebut. Penundaan pemakaman Raja Gustav tersebut berlangsung selama setahun lamanya. Tapi untungnya pada tahun 1634, setelah 19 bulan setelah kematiannya, Raja Gustav berhasil dimakamkan. Setelah 23 tahun bertahan hidup tanpa seorang suami, Ratu Maria pun meninggal dunia di usianya yang ke-55 tahun. Jenazah Ratu Maria Eleonora dimakamkan di samping suaminya, yaitu di gereja Riddarholmen, Stockholm, Swedia. Dari Ratu Maria kita belajar kalau menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you on the next story. Bye-bye.